Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Is. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu Is sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk bersedia diwawancarai terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah ini. Ya, saya ada beberapa yang harus ditanyakan Ibu. Ya, yang pertama, kira-kira di sekolah ini ada nggak Bu sesuatu hal yang membuat dilema saat Ibu mengambil keputusan, misalnya antara Ibu bingung antara mengambil keputusan A atau keputusan B, kira-kira ada nggak Bu? Ada. Itu suatu keputusan di APBS karena kami selaku kepala sekolah sebelum mengambil keputusan mengadakan rapat apapun kami musyawarah dengan dewan guru yang lain karena kepala sekolah itu sebelum mengambil kebijakan keputusan itu kita harus musyawarah dulu. Contoh saja itu suatu iuran di lembaga kami pada wali murid, memang kami dilema karena pertama itu karena saya kasihan di lingkungan masyarakat kita itu banyak petani. Nah, yang sisi yang lain kami harus butuh dana yang seperti ini. Maka masalah dilema tersebut alhamdulillah kami bisa menyelesaikan karena berkat kita musyawarahkan dengan guru dan yang beliau kami ajak musyawarah, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan masalah dilema sudah terselesaikan. Nah, kemudian karena ada kasus-kasus tersebut, kira-kira bagaimana Anda menjalankan keputusan itu? Tadi kan keputusan sudah diambil ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk menjalankan keputusan itu bagaimana? Kan karena ada dua opsi ya Bu ya, antara satu benar dan satu juga betul. Nah, jadi bagaimana menjalankannya? Kalau menurut saya, kalau ada yang dilema seperti itu memang agak musingin. Tapi kami selaku kepala sekolah harus bisa mengambil kebijakan yang terbaik dengan lembaga maupun dengan yang temannya lain. Karena suatu masalah itu bisa diselesaikan kok, tidak harus berhenti di situ, tetap bisa diselesaikan dan penyelesaiannya itu saya harus musyawarah. Yang utama saya memang keuntungan saya itu musyawarah dulu. Terus saya selaku kepala sekolah harus bisa mengambil kebijakan untuk kedepannya lebih bagus dan bisa membimbing baik moral maupun langkah-langkah kebijakan apa di lembaga kami bisa berjalan dengan lancar, tidak ada terkendala. Alhamdulillah lancar semuanya, amin gitu. Ya. Selanjutnya jika ada kasus tadi yang menyangkut dengan dilema etika, kira-kira bagaimana cara penanganannya untuk bisa mengambil keputusan yang tepat? Kalau etika biasanya itu pada guru. Nah, karena kami selaku pimpinan harus memanggil guru tersebut. Kami tanya masalahnya apa, kalau sampai segini etikanya sampai beres segitu. Terus kami selaku pimpinan menasehati ke depannya etika biar berubah karena seorang guru itu sebagai contoh di masyarakat beliau tinggal. Terus sebagai contoh dari tingkah laku dari anak-anak didik kita, sebagai contoh kedepannya etikanya lebih bagus karena semua orang hidup itu etikanya kalau bisa itu lebih bagus, kedepannya lebih ibaratnya itu bisa merubah moral yang terbaik. Ya, berarti selain tadi dipanggil, kemudian dinasihati, beri masukan, ada perubahan. Ya, setelah itu kira-kira ada langkah apa lagi Bu? Terus kami memantau tiap harinya, tiap langkah dia itu kami pantau. Kalau ada perubahan, alhamdulillah, kalau belum ada tetap kami panggil lagi, kami beri nasihat, beri masukan biar ada perubahan. Jadi kami memanggil dulu itu yang kami harapkan bisa merubah tersebut. Oh iya, ya bagus sekali Ibu ya. Nah kemudian selama ini apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan yang mengalami dilema itu? Kira-kira hal-hal apa saja yang kalau yang kami ambil untuk yang dilema itu kan memang memusingkan ya itu dilema itu. Kami mengambil keputusan tidak harus kita sepaneng selaku kepala sekolah, kita nyantai saja. Akhirnya nanti dilema itu sudah terselesaikan dan kami selaku kepala sekolah bisa mengambil kebijakan dengan tanpa ada permasalahan yang lain. Jadi dilema tersebut kami bisa mengatasi dengan baik dan diterima beliau-beliau yang mempunyai masalah yang dilema itu. Jadi kita alhamdulillah bisa
kebijakan kami bisa diterima dengan baik. Ya, berarti keputusan yang efektif itu berarti jika keputusannya bisa diterima gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira tantangannya apa Bu dalam menyelesaikan suatu kasus yang mengalami dilema etika ini? Tantangannya kadang-kadang orang itu tidak menerima, jadinya kadang-kadang itu membantah. Tetapi tantangan tersebut alhamdulillah kami bisa menyelesaikan karena kita harus pelan-pelan memberi masukan, tidak harus kita gerusa-gerusu. Memang kita harus bagaimana bisa mengambil yang punya masalah dilema tersebut, dan kita bagaimana selaku pemimpin bisa mengambil kebijakan bisa diterima beliau tersebut dengan cara apa. Kita bisa masuk yang orang tersebut mempunyai masalah dilema tersebut dan bisa menerima dengan baik gitu. Ya, bagus sekali Ibu jawabannya. Ini semakin membuat saya tertantang gitu Bu ya. Kira-kira kalau menyelesaikan kasus itu berarti memang kita harus secara bijaksana. Iya, secara bijaksana dengan halus bagaimana mengambil hati yang punya masalah tersebut. Ya, kemudian pada saat penyelesaian kasus dilema etika apakah ada jadwal tertentu atau seperti apa Bu? Kalau untuk jadwal kami tidak bisa menjadwalkan, tapi untuk melanjutkan mungkin ada karena permasalahan belum tentu kami selesaikan untuk 1 hari. Kita lihat dulu, kita pantau, kalau tidak ada brand lagi, tapi nanti kita lanjutkan hari berikutnya, bahkan bulan berikutnya. Kalau belum tidak ada harapan dari kami, kita tetap memantau, mengobservasi tersebut. Jadi untuk jadwal itu belum ada karena kejadian tersebut belum tentu terjadi, karena kejadian tersebut kan kondisional, maka kami juga tidak punya jadwal untuk yang kapan-kapan, kan kita lihat kondisionalnya masalah tersebut. Ya, kira-kira untuk mengambil keputusan ini, Ibu ada pihak lain yang Ibu bisa membantu Ibu mengambil kebijakan atau tidak? Ada, kadang-kadang itu teman memberi support. Udah Bu, nanti bisa berjalan ini hari. Kadang-kadang teman ada memberi masukan untuk yang ini nih. Yang namanya kepala kan belum tentu orangnya itu terpintar, kan masih butuh masukan orang lain. Makanya masukan orang lain juga kami perlu terima. Karena keputusan pada kepala sekolah itu tidak mutlak. Kita harus minta bantuan pada teman lain ataupun lebih di atas kami. Kami kan punya atasan, bisa minta masukan pada atasan kami. Kemudian kira-kira faktor apa saja yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Untuk mempermudah keputusan, alhamdulillah selama ini kalau ada masalah itu teman kadang menyepot pada kami. Kadang banyak menerima, langsung menerima itu alhamdulillah. Terus ada teman itu yang mendukung pada kami, dan yang kami beri masukan, beri nasihat itu alhamdulillah langsung menerima. Ya. Berarti lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, keputusannya berarti sudah sesuai seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa diambil dari keputusan yang mengandung dilema etika? Menurut pendapat kami, kalau kami ambil dari dilema etika tersebut yaitu 1, kami harus memberi nasihat dengan cara kami sendiri yang terbaik diterima oleh yang punya masalah dengan cara halus, kondisional, apa yang kita harus tahu watak orang yang punya masalah dilema tersebut. Maka kami harus hati-hati betul mengambil kebijakan yang mempunyai masalah dilema. Kalau dilema itu memusingkan, jadinya kami harus betul hati-hati betul mengambil kebijakan tersebut. Tapi selama ini alhamdulillah kami di sini itu yang masalah seperti itu bisa teratasi, tapi dengan nyantai kami untuk mengambil kebijakan. Jadi kami tidak gerusa-gerusu. Ya, terima kasih Ibu. Ini sesi wawancara dalam rangka pengambilan keputusan sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktu Ibu. Tidak, sama-sama. Saya juga terima kasih panjenengan bisa mempercayai kami selaku pimpinan di sini, dan apabila ada kekurangan kami dalam mengambil tadi kebijakan kami juga manusia biasa, banyak kekhilafan, kami juga mohon maaf tidak mengganggu karena kami juga nanti waktunya sampai siang jam 2. Ya, terima kasih karena tadi jawabannya betul-betul membuat masukan untuk saya juga, sehingga saya bisa mengambil keputusan dengan cara yang bijaksana. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahid. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Wahid sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia saya wawancara berkaitan dengan tugas saya di Buruh Penggerak ini. Ya, saya akan melakukan wawancara Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang telah Bapak Wahid laksanakan di sekolah ini. Ya, yang pertama, selama ini kira-kira di sekolah ini ada tidak Pak kasus-kasus yang mengalami dilema pada saat pengambilan keputusan? Ya, terima kasih Bu Milia atas kedatangan dan ingin mencari beberapa informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan sekolah, termasuk apa yang harus saya lakukan ketika ada dilema permasalahan internal di dalam sekolah. Yaitu yang pertama, memang apapun keputusan kita ambil dengan tidak serta-merta secara kebijakan saya sendiri. Jadi saya harus berkomunikasi dari beberapa pihak. Kalau yang berkaitan dengan sosial mungkin kita bisa konfirmasi dengan komite, dengan pihak-pihak yang lain. Tetapi kalau yang sifatnya individual, saya berusaha untuk memberikan informasi kepada si punya masalah tersebut, mengumpulkan mereka, memberikan penjelasan kepada mereka supaya masalah ini bisa selesai. Ya, saat ada kasus-kasus seperti itu, kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan yang sesuai seperti itu, Pak? Kalau keputusan sesuai sebenarnya ada dua pihak. Ya. Menurut saya keputusan sesuai bisa diambil secara pribadi, akan tetapi keputusan sesuai secara pribadi belum sesuai dengan kebijakan bersama. Jadi kita tetap bermusyawarah, kita menggunakan pendekatan, informasi sudah level mana permasalahan tersebut. Kalau memang levelnya sudah level tinggi, ya kita harus menggunakan sistem petinggi kita atau yang lebih tinggi daripada kita seperti Bapak Komite, Ketua Yayasan, dan bidang-bidang yang lain mungkin yang dari tokoh masyarakat yang perlu kita libatkan berkaitan dengan masalah yang memang itu berat. Kalau masalah ringan hanya sosial di antara internal guru ataupun siswa, saya kira dari pihak-pihak wakil kami dan koordinasi dengan kami, dan kita juga sudah punya aturan-aturan yang sudah kita kesepakatan bersama di awal tahun berkait dengan tata tertib dan lain sebagainya. Mungkin pengajuannya dari situ. Ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan, dalam pengambilan keputusan ini memang harus bermusyawarah begitu ya Pak ya? Iya, harus bermusyawarah, wajib gitu. Ya. Bermusyawarah, dan jalur pokoknya atau rujukan kita musyawarah itu adalah rujukan kesepakatan di awal tahun. Ya. Bagus sekali Bapak. Kemudian selanjutnya, kira-kira jika ada masalah seperti itu, kira-kira dari awal langkah penyelesaian kasusnya itu seperti apa Bapak? Kalau awalnya itu kita ambil jumlah fakta yang masuk dulu, artinya informasi dari masukan-masukan teman-teman, karena bisa juga masalah-masalah itu kalau kurang informasi kita juga salah untuk memutuskan. Beberapa informasi kita ambil melalui yang bermasalah, kemudian saksi-saksi ataupun yang melihat ataupun yang tidak, yang jelas kita kumpulkan bukti-bukti dulu, baru kita musyawarahkan dan memutuskan masalah. Iya. Kemudian kira-kira hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang mengalami dilema ini, Pak? Keefektifan itu melalui data menurut saya. Kalau ada data, sehingga kita juga memberikan sanksi melalui data. Peraturan-peraturan kita tingkatkan dengan data juga. Jadi supaya perubahan masalah itu menjadi disiplin, menjadi lebih baik, itu kita kawal dengan data. Misalkan absensi harian, sanksi harian dan lain sebagainya. Insya Allah dengan sistem data, mengatasi masalah berbasis data itu lebih efektif daripada hanya sebuah saran ataupun sanksi yang tidak kontinu. Ya, bagus sekali Bapak. Kemudian selanjutnya, apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang
mengandung kasus dilema ini, Pak? Oke, ini Bu, kalau memang setiap masalah itu pasti menimbulkan sebuah kesusahan secara mandiri maupun gotong royong, karena berimbas apa yang menjadi keputusan kita pasti berimbas dengan luas, baik itu risiko pribadi maupun risiko lembaga. Ya. Akan tetapi karena kita berpegang teguh pada suatu kesepakatan bersama, yang terpenting adalah berpegang teguh pada kebenaran. Saya kira kesulitan apapun kalau kita berpegang teguh pada kebenaran dan prinsip bersama untuk memajukan sistem yang benar, saya kira itu semuanya akan menjadi benar. Ya. Nah, kemudian Pak, jika ada sesuatu kasus yang menimbulkan dilema, adakah jadwal tertentu dalam menangani kasus tersebut atau bagaimana, Bapak? Menurut saya wajib, jadwal tertentu wajib, karena kalau lebih cepat dan lebih tepat itu menurut saya wajib, karena masalah itu saya anggap seperti penyakit. Kalau penyakit itu dibiarkan maka akan menyebar kemana-mana. Ya. Masalah itu saya anggap seperti abu atau api, kalau tidak diperedam maka akan terjadi sistematik pembohongan atau yang lain sebagainya. Masalah akan menyebar kemana-mana. Maka menurut saya lebih cepat lebih baik kita jadwalkan di hari-hari tertentu sehingga masalah itu akan selesai. Oh ya, bagus sekali Bapak. Nah, kemudian adakah faktor-faktor selama ini yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan? Yang jelas kalau kita memutuskan masalah untuk mempermudah adalah dari pihak bawah, artinya dari pihak bermasalah, kemudian saksi-saksi, kemudian saya sendiri dan para dewan guru tentunya untuk mengambil kebijakan dan rujukan pada data tadi yang disepakati awal. Yang terakhir adalah melibatkan dari pengampu yayasan, termasuk di bidang pendidikan maupun ketua yayasan dan pihak komite. Terus dari 4 unsur itu harus bergerak bersama kalau memang masalah itu krusial dan harus diputuskan dengan tepat. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak Wahid, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus-kasus menangani kasus-kasus yang menimbulkan dilema etika ini, Pak? Oke Bu, yang pertama menurut saya manusia tidak ada yang sempurna, itu yang pertama. Yang kedua, kita saling mengingatkan mana yang salah dibenarkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah apapun itu mengakibatkan hikmah yang luar biasa untuk kita kehidupan sehari-hari, baik itu yang punya masalah, saya pribadi dan guru-guru yang lain, itu sebuah pembelajaran untuk memberikan motivasi dan pribadi kita untuk selalu berhati-hati untuk ke depan. Saya kira itu. Ini dari semua pertanyaan sudah diselesaikan Bapak. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih Bapak atas sharingnya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya pelajari hari ini bisa sebagai bekal saya untuk untuk mengatasi kasus-kasus yang menimbulkan dilema etika seperti itu, Bapak. Ya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih atas kedatangan jenengan untuk memberikan minta informasi. Karena kita juga saling mengingatkan. Kalau nggak ada masalah itu diselesaikan secara betul. Kita harus selesaikan secara sama-sama. Terima kasih, Bapak atas waktunya.